Bahwa Sinteyong cenderung fokus, prioritas mengeber fisik itu betul. Itu betul. Tapi apakah perkara sepak bola, perkara timnas, perkara elit sepak bola, perkara fisik? Boleh memang kelihatannya selalu fisik yang ditampilkan, cuplikannya pun begitu latihannya. Makanya kalau mau boleh kita kritis. Kreativitas lini depan timnas Indonesia kurang. Kenapa? Ya karena Sinteyong hanya bisa mengeber fisik. Seperti yang selama ini dilihat, fisik. Apakah karakter permainan Sinteyong sudah kelihatan? Apakah identitas permainan Sinteyong sudah kelihatan? Menurut saya nggak jelas. Hidup mati, sebetulnya ini agak berlebihan juga kalimat laga hidup mati. Iya. Kita menang ya tetap hidup, kita kalah atau gagal ke 8 besar tetap hidup juga sepak bola. Jadi makanya saya tadi, maka poinnya saya kasih garis bawah. Ini kalau kita ke 8 besar, ini keberhasilan untuk timnas Indonesia. Atau kita mau bicara soal STY, perpanjangan kontrak gitu. Menurut saya yang tapi kedua, itu kan memang berhubungan juga, Bang? Iya, berhubungan juga ketika kita bicara parameter kan. Makanya saya bilang kalau bicara itu kewenangannya dari Erick Thohir, pertimbangannya tinggal apa? Apakah pertimbangan sepak bola atau ada pertimbangan lain yang non sepak bola kan begitu. Nah, menurut saya posisi PSSI, posisi Erick Thohir harus sangat independen. Karena yang tahu dapurnya adalah PSSI, Erick Thohir dengan segala kompleksitasnya terkait tim nasional. Kan tadi Kamarati juga bilang Nathan Chuaon kalau enggak 4-0 lah, walaupun berlebihan juga. Bukan kata saya, kata Mas Budi tapi. Oh gitu ya? Kalau nggak ada dia gitu kan. Ya itu betul. Dia punya peran kontribusi. Makanya kalimat besarnya ketika kita menganalisis apakah keberhasilan ini faktor tunggal STY? Kan menjadi pertanyaan terbuka gitu loh. Kita ini mau maju atau mau stagnan gitu loh. Karena kalau mau ditanya, asli aku benar-benar nggak habis pikir sama ini orang. Selalu aja membuat pernyataan-pernyataan yang membuat publik itu berpikir jelek tentang Coach Sintayong. Salah satunya pernyataan ini, apakah saya senang dengan kemenangan atas Australia? Saya senang karena ada kebenaran yang terungkap. Jadi pernyataan dari Bung Toel ini, dia bilang kalau pemain-pemain starter ketika melawan Australia U23 itu adalah pemain lokal, hampir semua pemain lokal. Dan dia menyebutkan kalau Coach Sintayong itu pernah bilang kalau pemain Indonesia itu lemah mentalnya, takut kalah sebelum bertanding. Nih, kayak yang di atas. Terus pernyataan aneh yang kedua dari Bung Toel ini, dia bilang kalau Sintayong itu pernah berkata kalau stamina pemain Indonesia itu jelek. Padahal Coach Sintayong sendiri itu memuji loh pemain-pemain lokal, pemain-pemain Liga 1 setelah pertandingan melawan Australia U23. Mungkin dulu Coach Sintayong pernah bilang mental pemain Indonesia itu lemah karena memang itu kenyataannya sebelum dia menangani timnas Indonesia, atau staminanya jelek. Kita semua juga tahu kalau timnas Indonesia sebelum dilatih oleh Coach Sintayong itu staminanya juga nggak sampai 90 menit, 60 menit, 70 menit itu udah kelelahan, banyak yang cedera. Itu fakta. Tapi kenapa timnas kita itu sekarang kuat mental, kuat fisiknya, dan gak takut berhadapan dengan tim-tim yang jauh peringkatnya di atas kita? Itu karena pola latihan yang diterapkan oleh Coach Sintayong. Jadi jujur aku sangat bingung dengan pernyataan aneh dari Bung Toel yang kayak gini. Kebenaran mana yang dia maksud? Padahal timnas kita bisa berkembang sejauh ini itu berkat Coach Sintayong. Dan poin paling pentingnya adalah Coach Sintayong itu tidak pernah membeda-bedakan pemain Liga 1, pemain lokal dengan pemain yang bermain di Eropa atau naturalisasi. Semuanya sama di mata Coach Sintayong. Ini aku kasih bukti video Coach Sintayong benar-benar memuji pemain Liga 1 setelah pertandingan melawan Australia U23 kemarin. 우리 인도네시아 리그에서 뛰면서 일단 선수들이 경기를 많이 뛰다 보니까 아무튼 기량이 많이 올라왔고, 그러면서 우리가 또 해외에서 뛰는 선수들하고 같이 조합이 잘 돼서 한 단계 지금 계속 업그레이드되고 있다, 이렇게 보시면 되겠습니다.
Gimana guys, udah jelas kan? Pernyataan Coach Sintayong itu memuji dan mengakui pemain lokal kita juga bagus. Menurut kalian gimana nih tentang pernyataan Bung Toel ini? Coba komen di bawah. Nih Bung, kalau STY dipecat nih kayak Vietnam kehilangan Pak Hang Seo. Ya itu, nah itu dia, itu yang kita mau bilang. Park Hang-seo hilang dari Vietnam, akhirnya berantakan lagi tuh fondasinya. Nah bagaimana Bung Toel? Kalau dengan materi seperti ini, main bagus emang cuma STI aja yang bisa. Ya pemain Vietnam juga sama, Park Hang-seo dengan Tozer. Enggak, itu sih jelas. Gitu. Coba kalau nggak ada Hai sama Ragnar, waduh berat itu. Lah kemarin menang. Tidak ada Ragnar sama Hai kan pertandingan kemarin? Lemparan ke dalam. Iya kan? Lawan Vietnam. Di Makanya Piala Asia juga tidak ada Ragnar sama Hai. Kalau di pertandingan ini yang sangat membedakan Hai sama Ragnar. Iya tapi di Piala Asia menang juga, tidak ada Ragnar Hai. Di pertandingan pertama juga tidak ada Ragnar Hai, menang juga. Iya.